Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu lain atau individu dengan kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial terjadi apabila ada komunikasi dan kontak sosial antara dua pihak. Kontak sosial bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif atau kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, serta disosiatif atau persaingan, kontravensi, dan beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara lain imitasi, meniru perilaku orang lain, sugesti, pengaruh yang kuat dari orang lain terhadap individu, identifikasi, proses meniru secara lebih mendalam, simpati dan empati, kemampuan memahami dan merasakan keadaan orang lain. Faktor-faktor ini berperan penting dalam membentuk pola hubungan sosial dalam masyarakat. Komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Komunikasi berasal katanya yang berarti proses penyampaian makna dari suatu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain dan dapat dipahami bersama. Pada konteks sosial, pengertiannya ditekankan pada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan pada cara atau proses pesan tersebut berhasil diproses. Komunikasi secara langsung. Komunikasi sosial secara langsung adalah yang terjadi secara langsung dengan cara bertatap muka tanpa adanya bantuan sebuah media atau perantara seperti orang lain untuk mengantarkan pesan dan informasi. Contohnya, mengobrol dengan teman dan berdiskusi di ruang kelas bersama guru. Komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi sosial secara langsung adalah komunikasi yang berlangsung dengan memerlukan bantuan media sebagai perantara untuk menjalankan komunikasi, penyampaian, dan menerima pesan maupun informasi. Contohnya menggunakan telepon atau video call. Sosialisasi adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Seorang individu dari sejak lahir sampai akhir hayatnya akan selalu terlibat dalam proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, seseorang akan mempelajari, menanamkan suatu nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini, seseorang akan melakukan interaksi sosial baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Proses sosialisasi: A. Tahap persiapan atau preparatory stage. B. Tahap meniru atau play stage. C. Tahap sudah siap bertindak atau game stage. D. Tahap penerimaan norma atau generalist stage. Institusi sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Proses pertumbuhan institusi sosial terdapat 4 tahapan dalam proses membentukkan suatu lembaga atau institusi sosial sebagai berikut. A. Tahap pertama yaitu usai yang merujuk pada suatu perbuatan. B. Pada tahap kedua yaitu cara usai membuat tersebut berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan otherwise. Pada tahap ini terdapat suatu perbuatan yang selalu diulang-ulang untuk mencapai tujuan tertentu. C. Tahap ketiga, kebiasaan tersebut diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak dan terdapat unsur pengawas. Apabila terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. D. Tahap keempat yaitu tata kelakuan yang makin kuat yang mencerminkan kekuatan pola masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat. Seseorang yang melanggar atau pelaku akan mendapatkan sanksi lebih keras. 3. Ciri-ciri karakter institusi sosial. A. Institusi sosial adalah organisasi pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat yang hasilnya berupa kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. B.
memiliki tingkat kepapayan tertentu. C. Memiliki tujuan tertentu. D. Memiliki peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya bangunan seperti tempat ibadah yang digunakan untuk lembaga keagamaan. D. Ditandai oleh lembaga atau simbol tertentu yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut, misalnya bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan untuk sebuah negara. F. Institusi sosial memiliki tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi tujuan, tata tertib, dan cara lembaga, misalnya hukum perkawinan di dalam negara. Perkawinan. Institusi sosial memiliki tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi tujuan, tata tertib, dan ciri lembaga, misalnya hukum perkawinan di dalam lembaga perkawinan. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Berdasarkan sudut perkembangan. 2. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 3. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 4. Berdasarkan sudut penyebarannya. 5. Berdasarkan sudut usia. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi keagamaan. 5. Institusi politik. 6. Institusi hukum. 7. Institusi budaya. Yang terakhir 8. Institusi kesehatan. Dinamika sosial. Menurut Nor dalam RUO 2007, perubahan atau dinamika sosial diartikan sebagai suatu perubahan dalam struktur sosial, pola perilaku, dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya itu perubahan nilai dan norma sosial serta fenomena kultural. Selo Suemarjan dalam Rancabar 2012 mendefinisikan pengertian dinamika sosial adalah segala perubahan pada institusi atau lembaga sosial masyarakat yang memberikan pengaruh pada sistem sosial dan di dalamnya meliputi nilai, sikap, dan pola tingkah laku kelompok masyarakat. Menurut Suetomo 2013, problematik sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Kondisi ini dapat mengganggu ketentraman warga dan diperlakukan adanya tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama. Untuk problematik sosial adalah kondisi yang timbul akibat adanya interaksi sosial baik antara individu atau antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok, biasanya ditandai dengan adanya proses sosial yang inisiatif bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Pengendalian sosial. 2. Mobilitas sosial. 3. Penyimpangan sosial. 4. Perubahan sosial. Faktor penyebab. 1. Faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Solusi. 1. Mengembangkan industri kecil di pedesaan. 2. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. 4. Menanam nilai-nilai moral dan agama. 4. Memberikan bantuan asuransi kesehatan. 5. Memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada peserta didik. 6. Memberikan program beasiswa. 7. Memberikan bantuan langsung tunai atau disebut dengan Nabi bohong.